Brother Temporeres, kembali bersama gue Sky di channel Project Iseng-Iseng. Oke, hari ini gue akan review motor lagi ya. Ini udah sama gue nih, kawan gue. Sebenarnya dia sih kawan kantor sih, jadi kita satu kantor. Nah, motor dia ini dari dulu termasuk salah satu motor terbersih yang pernah gue ketemuin ya. Jadi kalau lu orang bilang motor gue bersih nih, sebenarnya dia jauh lebih bersih lagi sih. Dia tuh setiap pulang itu nyampe rumah pasti dilap sama dia. Oke, jadi dia ini salah satu white lovers, jadi dia pecinta warna putih. Motor dia dulu sebelumnya Lexi ya bro ya? Lexi itu dia juga sama putih. Pokoknya dia tuh konsepnya full putih. Pernah R25 apa R15 ya? Putih juga. Putih juga, oke. Nah sekarang dia pakainya Aerox tahun? 2022. Oke, ini dengan Bratsniko namanya. Oke, nanti yang mau follow IG kalau dia kasih ya silakan lu follow lah ya, mau nanya-nanya Ntar ya. gue share. Siap. Oke, jadi yang pertama mungkin perkenalannya nggak usah terlalu formal ya. Pokoknya ini kawan gue, kawan kantor, anak motor juga. Cuma kita belum pernah sunmori bareng. Belum. Pernah sekali. Sekali ya? Ke Monas dong. Iya, waktu itu masih pakai Lexi ya? Masih pakai Lexi gue. Dia masih pakai Lexi. Jadi awal-awal lah, gue juga baru minang NMAX kan. Nah, hari ini kita mau membahas tentang Aerox-nya dia nih, oke? Jadi dia ini punya konsep. Motor bagus, motor kinclong atau motor good looking itu nggak harus mahal semua. Part-part yang dia pakai itu masih acceptable lah, masih terjangkau lah. Sebenarnya sih kurang lebih sama kayak konsep gua sih. Walaupun gua ada beberapa part gua kan memang agak-agak sedikit premium ya, tapi sebenarnya gua juga pengusung ya low budget juga gitu loh. Nah, kita langsung mulai aja dari awal. Mungkin dari awal kita bilang deh, ini Aerox tahun berapa berat? 2022. 2022, berarti masih baru banget ya? Masih. Udah setahun? Belum lah. Belum ya? Belum setahun. Belum setahun, dia masih ini. Oh iya, dia ini termasuk pemotor yang maksimum speednya tuh paling cuma gila, 80 aja jarang banget 80 gue. Jarang, lo bayangin coba tuh. Gila, dia naik motor sih slow banget sih, emang santuy lah. Jadi ya memang bukan tipe speed lovers ya kayak gua sih. Kan gua juga bukan speed lovers ya. Nah, Aerox dia tahun 2022. Oke, sekarang lu warna originalnya apa? Warna original sih di STNK itu masih grey yang peleknya kuning tuh. Oh, oke, grey ya. Yeah. Nah, berarti ini kan lu kuning repaint apa dong? hijau stabilo. Iya, gue repaint. Full repaint. Jadi plat nomor nih belum keluar, gue langsung masuk bengkel langganan gue sih. Kebetulan gue punya bengkel langganan di Bintaro juga. Di Bintaro gitu. juga. Jadi kalau emang setiap gue repaint motor atau repaint pelek, bahkan sepeda pun gue jatuhnya ke situ ngelemparnya. Oke. Oh, berarti main sepeda juga? Main sepeda gue. Main sepeda juga nih. Tipe-tipe anak roda 2 banget lah ya bilangnya ya. Ini repaintnya warna apa nih bilangnya? Repaintnya gue putih tulang gitu. Karena sempat gue ditawarin tuh kayak putih mutiara atau putih gading gitu. Karena kan kayak mereka tuh cenderung agak kuning ya ntar ya gitu. Bukan ntar ya, memang dia ada lama-lama ada efek lembayungnya kan, itu kuning-kuning gitu. Jadi gue kayaknya gue lebih cocok ke putih tulang gitu. Jadi putihnya putih-putih, bener-bener putih banget lah gitu. Iya sih, kayak putih susu banget nih ya. Iya, putih susu lah. Iya, putih tulang, putih susu gitu lah. Oke. Nah, lu repaint ini di mana nih? Nama repaint tempatnya? ini di langganan gue sih, di Doni 3D Airbrush gitu. Nanti mungkin gue kasih ke lu deh untuk IG-nya gitu. Nah. Jadi siapa tahu ada yang pengen Tertarik repaint juga. Hasilnya sih gue menurut gue pribadi sih oke. Tapi ini bagus ya Bang sih. Mulus kok. Oke lah. Oke. Ini berapa lama nih pengerjaan proses dari lu tinggalin sampai lu angkut? Oh cepet kalau di dia mungkin gue sekitar naro motor itu sekitar 2 mingguan lah. 2 mingguan tuh udah full restorasi di cat doang ya, tapi ya gitu sampai oh iya gue juga ada beberapa part yang gue karbon di situ gitu. Karbon juga. Dia terima tapi juga. Terima di situ juga. Okay. WTP gitu. Jadi FYI aja gitu. Jadi sebelum gue punya Aerox tuh konsep Aerox-nya tuh udah ada di otak gue gitu. Jadi ketika Aerox-nya turun, gue tinggal aplikasiin aja langsung gitu. Siap. Oke, berarti lu emang gue liat nih kan full cuma putih plus sama karbon ya? Karbon sama ada sedikit sentuhan chrome juga. Gitu. Yes. Oke, sebelum kita masuk sana nih ya. Jadi ini repaint-nya itu warna putih tulang. Tadi di mana, sorry? Di Doni 3D Airbrush. Doni 3D Airbrush. Nanti kalian bisa cek di deskripsi ya untuk alamat IG-nya ya. Yes. Kalau misalnya mau nanya-nanya, silakan langsung ke sana. Lu kena berapa nih dulu?
repaint Oh, begini? gua tuh ambil langsung full ya. Jadi gua nggak hitung satuan gitu karena udah langganan juga gitu. Jadi gue kalau nggak salah tuh habis cuma sekitar 2 juta something, tapi itu udah sama karbon ya. Udah sama karbon, udah sama krum-kruman jadi dari apa nih namanya nih? Iya full step, standar tengah sama standar samping sama handle rem sama tutup ini nih, tutup minyak tabung minyak ya? tabung minyak gitu ya. Jadi ya sekitar, dan menurut gua masih worth it banget lah harganya gitu, karena gua jadi nggak usah ribet ke pindah bengkel gitu kan, karena kan ada yang kalau yang lu repaint di bengkel ini, nge-chrome di bengkel ini, terus ntar lu WTP-nya ya, jadi gua di dia terima jadi lah gitu. Oke. Jadi simple. Jadi ini semuanya di satu tempat ya. Satu tempat. Ya, kalau kalian yang penasaran nanti langsung check it out aja. Nah, kemudian ini kan warna udah nih ya, kita bilang putih polos nih. Yes. Velg juga di sana dong. Pelek di sana. Sana juga. Warnanya juga sama ya? Sama. Velg masih standar ya? Sama. Nah. Karena gue tadinya mau ganti warna pelek putih, karena kan aslinya bukan putih kan. Ya. Cuman gue takutnya belang gitu putihnya ya. Meskipun sama-sama putih tapi belang, jadi kayaknya better gue repaint deh. Jadi putihnya menyesuaikan sama body ya. Gitu ya, sama. Oke, ya lu lihatnya berat putihnya tuh beda sama gua. Tapi memang kalau gua konsep putih gua ini waktu gua ngecat, kalau kalian ikut vlog gua, ini bukan putih tulang ini memang. Gua sengaja minta putihnya itu lebih ke bukan putih susu ya bilangnya ya. Jadi nggak putih sempurna. Emang itu gua sengaja ya. Kedua, juga kan motor dia kan 2022 ya. Gua 2020. Jadi ini kan udah overall udah 3 tahun sebenarnya. Jadi ya pasti warnanya agak menguning ya. Oke lah. Oke, nah itu kemudian mungkin nih banyak Mabrats nih yang mau nanya nih pasti nih ya. Kenapa bannya ini terlihat agak sedikit beda gitu, ya. Jadi sebenarnya nih peleknya itu masih original Aerox ya, yaitu 14 inch ya. Ya, masih sama, masih original. Diameternya ya, masih original. Nah, dia cuma main di bannya aja. Oke, bannya itu dia pakai ukurannya itu yang kecil. Ukurannya berapa nih Brats kalau yang depan belakang? Kalau nggak salah gue pakai ukuran asli, maksudnya ukuran ori Mio ya. Jadi depannya tuh gue masih pakai 80-80, belakangnya 80-90 gitu. Tapi pernya tetap 80 gitu. Jadi karena gue ngejar cepernya ya gitu. Karena gue pengen main, menurut gue kayak lebih enak aja gitu looknya gitu, kayak simple. Kalau motor tuh ceper gitu, jadi gue ngejar di pernya tetap per 80 gitu. Per 80, berarti 80-80, 80-90? 80-90 ya. Oke, nah karena banyak banget tuh gue di jalan gitu, cuma diberhentiin cuman gara-gara dia nanya. Dia cuma nanya pakai pelek apa gitu, pakai ban apa, itu gue sering banget gitu. Hampir bahkan Gojek pun sempet nanya ke gue gitu. Saking gue sempet serem juga lah, orang jam itu jam 10 malam gue balik nge-gym kalau nggak salah. Dia mepet gue, cuma nanya, "Bang, itu pakai pelek atau bannya apaan gitu?" Gue juga punya gue juga punya Aerox di rumah soalnya gitu. Kayak gitu lah ya intinya ya. Tapi mepet gue jam segitu ya gue serem juga lah. Itu nggak lu tendang lah berarti. Makanya. Oke. Itu aja sih. Nah, kalau yang kayak gini ya, stikernya ini berarti lu beli kan? Stiker kan, oh iya, stikernya yang timbul sih. Jadi itu kayak akrilik ya, betul. Akrilik. Jadi kanan kiri, belakang sama maxi signature sama non ABS. Berhubung motor gue bukan ABS. Gitu. Masih ada kunci berarti ya sama kayak gua lah. Oke, nah ini repaint udah, velg udah, ban udah. Ini kan lu piringan masih standar. Standar. Kaliper, standar. rem standar. Standar. Kemudian ini untuk handle remnya itu dia masih standar, hanya di chrome aja ya. Tadi ya di chrome-nya itu yang di Doni 3D ya. Nah, kemudian spion lo pakai spion apa nih? YZ kan? YZ, iya. Benar ya? YZ 125 maksudnya ya. Yamaha juga kan? Iya, Yamaha. Oke, nah kemudian visor? Visor ini gua kayaknya yang dari Bandung deh. Sorry. Mereknya tuh apa nih? IndieWorks gitu atau apa gitu, sorry deh, gue lupa. Itu kayak kurang lebih 3 mili ada lah ya? Ada 3 mili. Ini tebel kok. Wah, ini asik dilihat nih. Bautnya tuh sama tuh kayak gue, baut nasi Padang. Belinya langsung menyicil nih. Sama kayak gue nih. Langsung, kalau gue nyicil gue anjir. Gila. Soalnya gue ngeri, soalnya kan yang banyak yang ini kan, banyak yang Probold, tapi kan banyak yang modelnya beda-beda gitu. Jadi gue ngeri beda gitu, jadi ya udahlah, gue mumpung 4 ya gue beli langsung aja. Baut cuman ini aja yang pakai Probold atau ada yang untuk lain? sementara sih gue baru ini ya. Baru ini. Karena gue belum lagi nggak nyentuh banget motor nih gitu. Jadi kayak masih ada rencana lain gitu. Jadi next step sih kayaknya gue full Probold deh. Full Probold. Karena sama kayak Lexi gue tuh
full pro bolt gitu. Cuman kalau yang ini gue masih belum lah Pelan-pelan gitu. lah ya. Pelan-pelan karena belum lagi nggak megang banget motor gue soalnya. Megang apa lu sekarang? Apa lagi deh. Oke, jadi kan untuk body udah, ban udah, visor juga udah, lu kirian juga masih standar kan? Oh, kirian gue standar karena gue salah satu orang yang kalau modif ya luaran aja sih bro. Gua Look aja ya? Look aja, gue nggak Look berani aja. main daleman kayak misalnya kalau Aerox nih kayak dia tuh kayak per 2 bulan gitu kayak sering dredeg gitu loh. Ya. Dredeg, dan gue nanya ke Yamaha-nya pun memang dia kayak mengiyakan gitu karena dia ukuran standar mangkoknya kalau nggak salah. Orang Yamaha-nya ngomong langsung ya ke gue itu memang nggak sesuai gitu sama peruntukannya dia. Oh, maksudnya Harusnya gue nggak tahu lebih tebel atau lebih gede lagi. Nah, gue nggak ngerti sih. Memang orang Yamaha-nya langsung yang ngomong gitu. Jadi memang kayaknya harus ganti aftermarket lah gitu. Cuma solusi gue sih, gue per sebulan ini pasti event dipakai jauh atau enggak, gue pasti ke Yamaha. Kalau masih servisnya di Yamaha ya? Oh, gue always di Yamaha. Kebetulan gue di Mekar ya. Oh, Mekar Di Bintaro tuh. Mekar Bintaro. Tempat gua ngecat pelek tuh Brats ya. Jadi emang di sana sih rekomendasi sekali ya. Itu karena salah satu dealer resmi Yamaha yang bukan pusat tapi yang cukup besar sih. Yes. Dan dia montir-montirnya itu ya lumayan jago lah. Karena dia kalau lu lihat di aplikasi tuh dia ada tuh yang montirnya yang kelas yang gold atau apa itu dia ada tuh. Ya, jadi betul. lumayan besar dia. Betul. Nah, ya sebenarnya sih kalau dia juga main kirian gue juga bingung sih ya. Dia top speed aja 80 jarang gitu loh kan. Dia mau buat apa gitu kan ya. Motor ngopi soalnya. Iya. Jadi orang ya mungkin dia kalau ngincer cuman akselerasi boleh lah ya sebenarnya. Tapi yang gue tahu ya Brad, saya sebenarnya mangkok lu itu sama gue tuh sama loh. Oh gitu. Sama. Kalau nggak salah lu tipenya itu lu B8H ya. Kalau gue tuh B6. Tapi bisa dipakai. Jadi pas yang gue pernah ganti mangkok gue tuh gue belinya yang punya dia tuh. Sih. Cuma memang ya penyakitnya Yamaha Matic itu memang paling ya sebulan 2 bulan tuh geredek sih. Pasti. Karena gue karena memang jadwal rutin nih sebulan sekali gue pasti servis sama ganti oli. Itu udah pasti. Mau motor dipakai jauh atau enggak, itu gue pasti deh sebulan sekali. Karena lu kayak nyisihin duit paling cuma 100 sampai 150 ribu lah itu kan paling kan. Jadi kayak wajib lah gitu kalau menurut gue ya. Menurut gue pribadi tuh kayak yang sebulan sekali tuh kayaknya atau 2 bulan sekali lah gitu. Ya sebenarnya sih balik kayak saya kalau lu pakai kiriannya standar semua, lu jangan berharap banyak itu nggak geredek, itu nggak bisa. Oh iya. Kalau lu nggak mau geredek, lu bisa cek di link gue yang sebelum ini. Kan gue udah bilang nih, gue udah bikin vlog kan, itu supaya nggak geredek gimana. Ini gue sampai sekarang gue pakai nih sama sekali nggak ada geredek loh itu. Sama sekali lu mesti ganti mangkok kartel sama kampas gandanya yang pantekan ya. Kalau lu masih bingung, lu cek tuh di link atas, oke? Sip. Nah kita balik lagi nih. Berhubung tadi lu ngomong oli nih ya, lu pakai oli apa? Gue masih pakai oli Yamaha bro. Masih. Tapi nanti ke depannya tetap. Kedepannya sih kayaknya tetap deh. Tetap. Karena gue masih pertama yang gue pikirin tuh kayak yang gue pemakaian cuma rumah kantor. Terus sama jarang gue pakai juga. Ini bener-bener paling rumah kantor tuh kayak 10 kiloan gitu. Ya, deket lah gitu. Jadi menurut gue rutin lah ya. yang penting rutin, dan gue makainya juga nggak aneh-aneh gitu, nggak yang geber sana geber sini gitu. Jadi yang 60 stabil lah gue. Paling kenceng juga di jalanan Palmerah tuh stasiun udah Tentara Pelajar itu udah gue paling kenceng tuh 70 80 situ udah. Tapi emang sih gue dulu waktu gue Sunmori Madia nih. Gue di belakang mulu. Gue terus tuh, wih ketinggalan lagi nih si Niko nih kan. Padahal gue udah termasuk pelan loh gue tuh ya. Maksudnya gue termasuk di antara teman-teman gue tuh gue yang paling pelan naik motor sih. Dia lebih pelan lagi dari gue sebenarnya, santuy dia. Oke, jadi kan nih udah nih ya, lu lampu masih standar, Lampu ya kan? standar. Lampu belakang juga standar, Lampu set standar. Yes. semua standar. Nah, knalpot lu pakai apa nih? Knalpot gue pakai TZM Project. TZM Project. Yes. Oke. Itu juga bunyinya ngebulet ya. Dia mirip karakternya Rob One, mirip. Yes. Dan menurut gue harganya paling affordable lah gitu. Kalau nggak salah 800 ya, 700. Iya, gue dapet 7,5. Nggak salah bro, lu Baru dapet? kan? Baru. 7,5 apa 800 gitu gue lupa. Itu kalau buat yang middle budget tuh emang TZM ini oke, recommended juga lah. Karena kalau lu orang yang mungkin ada budget lebih kan, ya lu belinya Rob One ya. Rob One yang yang second, yang baru tapi ya. Kalau gue dulu kan gue beli juga second tuh, makanya di bawah 1 juta. Oke, lu kenapa TZM?
Lu habis ganti knalpot ada setting apa nggak? No. Nggak ada, kan? Karena ini kan dia langsung kayak full sistemnya gitu ya, sampai lehernya jadi kayak PNP gitu. Karena gua kalau nggak tahu kenapa ya, gua dari dulu tuh kalau misalnya gua otak-atik motor gitu kayak buat motor gua, kayak yang gua kalau misalnya ada yang ngerubah gitu, ada yang bolongin body gitu, ada yang ngerubah dari standar bawaan pabrik tuh kayaknya gua Kurang serak ya? kurang serak aja gitu. Jadi gua maunya yang PNP aja lah gitu. Tapi lu pakai ini nembak gak? Enggak sih, Enggak ya? sejauh ini sih enggak. Apa berhubung gue keluhan temen gue sih yang anaknya ngebut banget nembak pasti TZM atau iya. karena gue makainya santuy Iya. jadi nggak pernah nembak sama sekali sih. Ya, Masih mungkin, bulat tapi bisa banget. jadi sih Brats, memang bener sih. Karena Masih kadang bulat kalau banget. lu ngegeber gitu ya, lu betot, begitu lu lepas kan lu Itu nembak. pasti nembak lah. Oke, nah terus lu itu apa namanya, cover radiator lu pakai apa tuh? Cover radiator itu gue masih pakai PPK lah bro, dari toko Tebal oren juga lah. ya? Tebel 3 mili atau 4 mili lah. Tebel. Ya, kurang lebih kayak gue punya sih berat bahannya. Tebel. Bahannya paten lah bilangnya. Tebel. Ya. Oke, nah kalau ini lu cat bottom shock depan sama arm belakang Ya, gimana tuh? itu sama. Sama yang Itu tadi udah ya? masuk satu paket di Doni 3D Airbrush tadi. Tapi Itu- warnanya silver nih ya? warnanya ya jatuhnya sih silver agak ke grey ya, silver tua grey. ya. Nah Silver itu sih. salah satu project gue juga pengen gue cat nih sebenarnya nih berat nih bottom shock gue nih, cuman gue mikirnya tuh malah copotin nih kalau gue. Iya sih, makanya gue terima di sono tuh motor Iya. gue tinggal 2 minggu itu belum keluar plat nomor kan, jadi memang kayak nggak bisa dipakai lu juga kan. tinggalin motor ya? Oh tinggal motor. Oh iya, gua. lu kan langganan sih. Gue tinggal motor. Bener-bener udah lu pretelin di sono, gue udah 2 minggu kemudian gue ambil ya, gue terima beres gitu. Dia cuma ngelis doang, gue maunya apa, di list tuh sama dia gitu. Asik juga tuh kayak gitu ya. Jadi gue ya simple lah di situ menurut gue, dan enak lah, masih oke gitu. Waduh. Terus nah, shock belakang pakai apa nih? Shock belakang gue masih pakai yang murah-murah aja bro. Apa itu? Itu kalau nggak salah DBS deh. Oh, DBS. Tapi empuknya oke nggak? Wah, lu kalau naik motor gue jangan nanya kenyamanannya. Iya. Udah pasti kurang. Oh lu jadi agak ini ya? lebih Jadi pendek gue, ya? jadi gue kayak lebih bener-bener saking mengutamakan look sama murah tadi. Jadi gue kayak nggak mengutamakan kenyamanan sih. Sebenarnya salah juga sih, tapi berhubung gue cuma ngejar look doang dan motor nggak gue pakai tiap hari gitu, paling cuma kantor doang. Jadi menurut gue sih itu udah cukup ya. Kalau gue nggak boncengan, kalau gue boncengan pasti Udah, yang gua pasti paham. kalau yang boncengan komplain mulu sih. Dia komplainnya lebih ke apa ya? Lebih ke keras, Keras. lebih ke keras. Itu memang karena karakter shocknya atau? Emang karakter shocknya sih kalau kata gue. Oh gitu ya. Emang Padahal karakter shock. bertabung lo ya. Iya emang karakter. Shocknya tabungnya kayaknya tabung Coba ala-ala ya? lah. Iya. Oke, berarti shock DBS jadi lebih turun ya? Lebih turun sama karena gua ngimbangin belakang kan. Jadi gua Depan depannya gua depannya gua turunin satu baut. Jadi gua ini cuma pakai satu baut doang. Ah, serius lu? Serius nih. Kalau lu lihat nih, kan di sini ada 2 baut ya. Iya lu. Ada 2 baut kan? Lu kagak takut anjir? Enggak lah, berhubung karena gua pakai itu dari zaman gua pakai Lexi ya. Zaman gua pakai Lexi emang gua cuma satu baut doang. Satu baut sih. Kenapa Lihat. jadi satu baut? Kenapa nggak jadi 2? Kan dia cuma dinaikin begitu aja. Nggak bisa. Nggak bisa? Kalau 2 baut dia nggak bisa ceper. Jadi kalau satu baut dia agak mendekin. Oh gitu ya? Nggak bisa. Tapi mentok nggak? Nggak, aman. Enggak ya? Aman. Jadi sebenarnya ini bisa lebih pendek lagi. Tapi kalau gua pendekin banget dia takut gua mentok sama di sini. Headlamp biasanya. Iya. Bodinya kayak headlamp kan? ya gitu. Iya. Soalnya yang NMAX ini temen gue udah banyak tuh. Jadi karena emang dia udah tahu settingan pendek gua, jadi yang bengkel langganan gua ini udah ngerti gitu. Jadi dia sesuaiin sama pas dibelokin dulu gitu masih aman, berarti dia maksimal sih gitu. Tapi lu pernah apa lagi jalan nih ya? Terus lu rem set gitu. Mentok nggak? Oh enggak, aman, Enggak, aman. Itu udah dites lah sama dia. Jadi dia sebelum ngasih patokannya segini, dia tes dulu tuh biasanya kanan kiri, sama dia bawa agak kenceng, rem gitu masih aman. Oke. Jadi sejauh ini sih aman-aman. Sebenarnya sih ya berat ya kalau motor diceperin bagian depannya nih ya, lu bottom shock lu pendekin, sebenarnya sih keren sih. Gua jujur aja sebenarnya pengen ya kayak gitu, cuma kendala pertama gue itu adalah gue ada lampu tembak.
Oh, lu ada lampu Gue tembak ada lampu ya? tembak. Ah. Karena gue termasuk orang yang sudah tua ya. Jadi kalau malam itu penglihatan lebih enak pakai lampu tambahan gitu loh. Nah kedua, tapi sebenarnya jujur aja kalau gue kenapa pasang lampu tembak, karena gue ngincernya itu lebih ke fog lamp. Jadi gue pengennya pada saat hujan, gue masih bisa kelihatan gitu loh. Makanya gue pasangnya itu lampunya yang kuning. Kalau lu mau pasang lampu tembak kayak gue, udah pasti nggak bisa tembak pendekin kayak gini. Nggak bisa. Nggak mungkin, masih mentok. Pecah. Iya. Nah makanya gue, kalau gue lebih ngejarnya ke kenyamanan ya. Jadi kan beda sih ya konsepnya, dia kan memang dia bisa lah gitu loh bawa motor kayak gini ya kan, maksudnya pelan gitu kan. Kalau gue kadang-kadang bisa rem mendadak atau apa gitu, nggak bisa gue. Jadi kadang suka ngebut dikit-dikit sih gue gitu loh. Jadi tergantung jadi kenyamanan masing-masing ya. Yes. Nah lu bottom shock sudah ya kan, jadi yang lain nggak ada yang lu oprek lagi ya? Paling ini nih, ada satu Oh lagi. iya ini nih apa? Tutup bensin ya? Cover tutup tangki bensin. Yes. Ya. Gue tahu dari dia nih yang gue punya nih yang bening nih, yang transparan. Gue tahu dari dia dulu nih justru nih. Makanya gue beli juga. Cuma gue Iya. belinya yang smoke kalau gue. Nah sekarang gue ngeracunin dia tuh buat tutup tangki. Iya, yang titanium ya? CNC. Iya. CNC ya. Hajar lah berat kalau gitu berat dah. Soalnya gue udah apa nih namanya udah kayak seirama gitulah, jadi kayak ini nih Oh, transparan, iya penting ya. windshield-nya transparan, tutup bensinnya transparan, sama tutup Ini apa filter udara. filter udara itu transparan gitu. Jadi kayak emang ya udah emang udah konsep gue udah ada gitu. Jadi gue tinggal ketika motor turun ya udah tinggal gue tumpahin aja udah. Iya. Semua konsepnya. Nah sebenarnya sih kalau gue pengennya tuh asik juga buat cek kalau misalnya tutup tangki nih covernya sama yang filter udara. Gue kan juga pakai yang smoke tuh ya. Harusnya kalau ada yang ice blue kayak gini keren juga nih ya. Nah, itu. Boleh tuh. Cuma belum ada anjir. Susah nyari. Nah terus kalau untuk filter udara deh, lu pakai yang apa tuh? Gue lupa, gue filter udara kalau nggak Veroc ya Nemo deh kalau nggak salah. Tapi gue ganti sih, gue ganti. Tapi yang ini kan washable kan? Iya, Berarti kan? iya. Berarti dia pakainya yang lifetime punya. Yang lifetime. Bahannya betul. stainless kan ya? Iya, yang stainless. Soalnya kan filter udara gue udah ganti yang clear ya. Maksud Ya. gue yang transparan ya. Jadi Covernya. kalau masih ori tuh kayak melewat gitu loh. Iya, iya, iya. Kayak Jadi- gue, tapi kalau gue punya ketutupan smoke. kayak lumayan. jadi looknya menurut gue kurang oke gitu. Jadi gue ganti yang looknya itu paten gitu. Jadi ya udah makanya gue ganti. Gue Ganti lupa yang sprint, no, sprint. Warnanya hijau keren banget, tapi harganya nauzubillah min jalik gitu. harganya nggak hijau. Yoi. Oke, nah lu jok gimana jelas? Ini lu kan juga lu papas apa lu apa nih? Kalau untuk jok, gue nih kayak custom gitu loh. Gue juga punya bengkel langganan gue, bengkel langganan lama sih. Itu di daerah Cipondoh. Sebelum gue pakai Aerox sih di Lexi. Ya, Lexi Itu ada dulu topan lihat kan. topan Max lah namanya. Oh. Ntar gue kasih. Lu juga udah tahu kan ya? Ya. Yang link tempo hari gue cerita gitu. Jadi ini dari topan Max kalau nggak salah gue TT lah sekitar 500 atau 800. Oh, berarti jok ori lu? Oh iya, Kasih ke Jokor dia. gua kasih ke Ditukar dia. ya? Jadi TT, jadi gue bener-bener udah terima PNP langsung gua pasang aja gitu. Oke. Ketika gua datang, ini kalau nggak salah kalau bikin tuh hampir satuan deh, satuan koma gitu. Karena gua pakai benangnya juga pakai benang yang benang mobil punya. Jadi Dan yang ini kulitnya MBTEK kan? MBTEK karbon untuk depannya karbon sama belakangnya karbon. Listnya itu ya? Listnya benangnya pakai benang yang tebel punya ya untuk untuk jok-jok mobil gitu. Sama depannya sih gue emang dari dulu nih, dari zaman motor gue sebelumnya yang Lexi sama R25 itu gue pakainya karbon. Nggak tau gue, menurut gue looknya kayak clean aja gitu. Dan itu lebih Simple. keset ya kayaknya? Iya pasti, karena kan ini kayak amplas gitu ya, Iya amplas sih. kasar gitu. Nah ini sebenarnya asik nih berat. Cuman kalau kayak gitu ya buat kalian yang suka modus-modus kalau bonceng cewek ini nggak asik nih. Makanya belakangnya tetap gue halusin. Itu dia maksud gua. Tetep ya. Tetap belakangnya gue bedain, belakangnya halus. Kalau perlu lu pernis lagi tuh, Pakai wax betul. Iya. Apa semprot kit aja, semprot kit. Ini nih berarti emang bajingan juga emang. Oke, terus apa lagi ya? Lu kirian standar. Kirian standar. Knalpot sudah, ban sudah, plat cuman plat kayak lu kecilin nggak sih? Plat gue kecilin, tapi ukuran kecilnya ukuran maksimalnya dia ya. Sama gue tambahin apa sih? Kayak plat di belakang gitu. Jadi Yang dia nggak nggak ada baut ya? yes, jadi dia udah nggak tembus ya bautnya. Ya. Jadi Lu bikin di mana tuh? clean, deket di Ciledug lah, deket Cilduk ya. deket rumah sih gitu.
Sip. Tapi emang sih ini salah satu motor terbersih sih ya. Jadi teman gue tuh yang bersih itu ada 3 sebenarnya. Kebetulan 3-3-nya itu motornya semuanya putih. Nah, kebetulan ya banget. gimana? Kayak putih tuh kayak menuntut lu buat Emang sih. lebih bersih aja Betul, sih sebenarnya. Warna-warna terang khusus Iya. putih ya. Heeh. Oke, berarti lu semua udah standar. Nah, ini jalur lu pakai apa nih, Tats? Jalur gue lupa nih dari Topan Max sih. Tapi kayak dia sih ngomongnya dari CNC Thailand ya. Oh. Thailand punya. Karena dia juga emang sih. barangnya si Topan nih oke lah gitu kalau menurut gue. Untuk kayak misal Jalu gitu dia yang Thailand punya gitu. Berat nggak sih itu? Berat banget. Berat kan? Berat Berarti banget ini. emang ada fungsinya gitu Berat, kan ya. berat banget. Sama ini nih paling gue ganti. Tapi warna asli ya? Warna Romnya asli. Memang karena dia tadinya nawarin gue tuh gold. Terus gue suruh cari biar satu konsep gitu gue nyari yang Iya. ini dong. Kalau gold Yang sendiri aneh stainless, gitu. yang stainless atau yang chrome gitu. Oh ya udah ada kebetulan ya udah gue sikat lah. Asik lah. Terus sama hand grip pakai RCD ya. RCB gitu. Ini hand grip sebenarnya gue nggak mau ganti karena gue lebih suka yang ori. Gue nggak tahu kenapa gue lebih suka yang ori. Ini karena yang ori tuh nggak tahu kenapa ngelos gitu loh. Jadi kalau gue ngegas, gue udah ngegasnya full nih. Dia baru kayak ngelos gitu lah. Berarti Kayak dia nggak ngegrip di dalam dong. iya kayak nggak ngegrip di Kenapa dalam. bisa begitu? Nah gue nggak tahu tuh. Padahal gue nggak pernah gue otak-atik gitu. Kayak gue nggak tahu sih. Mungkin Kebanyakan pelumas ini. apa gue kejagoan kayaknya. Oh, iya. Jadi becek banget. Tapi yang RCB ini sih oke sih, berat. Dulu gue Oke. pengen ganti kok itu. Karena dia karetnya itu lengket banget ya. Ya lengket banget dan Cuma kekurangan satu nih kalau kayak gini. Kalau lu mohon maaf nih ya, kalau lu tangannya yang gampang dakian nih, wah itu pasti nempel banget tuh. Ya kan? Soalnya dia garis-garisnya tuh dalam tuh, ya kan? iya. Itu Makanya bersihnya agak gue ribet tuh. lebih suka. Gue jarang sih telanjang tangan. Ya, pakai sarung tangan kan. Pasti pakai sarung tangan gue. Sama lah. Itu tergantung kenyamanan masing-masing ya. Gue juga naik motor sih lebih nyaman pakai gloves sih kalau gue sih. Nah, kita apa lagi nih ya? Lu pakai bensin apa nih? Aduh, Campur-campur lagi kan? enggak berat. Gue dari dulu sih tim Pertalite sih. Pertalite. Pertalite. Nggak ada masalah, kan? Nggak ada masalah sih, bro. Menurut gue karena setahu gue sih nggak terlalu signifikan ya bedanya. Tapi kalau lu punya budget lebih ya lu Ya, silakan lah Pertamax. Tapi lu atau- ada nggak sesekali dipakein? Oh iya, Ada, kalau ketika antri aja. Jadi Iya. ketika antri ini dimanjakan sekali Iya, gitu. betul. Mau depan mata gua Shell kayak atau Pertamax Turbo. Jadi bodo amat. Pasti gua ya udah gue isi lah gitu. Tapi Paling emang- kalau ngantri aja, tapi kalau sehari-hari ya Pertalite. Ya sebenarnya kan banyak gue baca-baca ya kalau kalian pakai yang Pertalite bagusnya itu mungkin sebulan sekali lah ya minimal katanya sih, ini katanya lo ya. Diisiin tuh yang lebih oktannya lebih tinggi katanya tuh supaya nanti tangki itu dibersihkan lah gitu loh. Karena kan kalau lo oktan makin tinggi itu kan dia tentunya bahan bakarnya itu lebih bersih gitu loh kan. Jadi ya lebih bagus sih seperti itu katanya ya. Jadi kalau kalian mau ikutin ya silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Oke, jadi ini motor baru berapa kilo nih? Wah. Kayaknya masih dikit banget ya. Cuma rumah kantor doang sih ya. Goceng aja nggak nyampe. Mungkin nanti banyak yang nanya nih, ini kalau mau dijual kabar-kabari gitu Nah ya. itu boleh tuh. Nah Lexi gua tuh sebenarnya tuh Iya, oke, anak oke. kantor juga kan yang beli kan. Nah itu oke tuh. Gua salahnya pas gue jual ya udah gue jual buletan gitu aja kok. Sampai pro boltnya aja nggak gue copotin, gila. Itu ya udahlah. Asik juga lah tuh. Iya. Ya, jadi kalau lu orang tertarik sama Aerox gede nih, lu pantengin aja IG dia tuh. Ntar gue share deh IG Ya. gua. Nanti gua taruh di deskripsi ya, lu orang follow aja tuh. Pokoknya nih motor secara perawatannya terjamin kok ini. Wah terjamin banget. Lu deh. bayanginnya dia selalu ke dealer resmi Yamaha. Sebulan sekali itu. Iya. Mau motor dipakai enggak pasti lah. Tuh. Ganti oli sama servis Jadi udah aman lah ya. ya pasti. Semua. Perawatan lu gimana Brad kalau kayak gini? Ada perawatan khusus ya? Enggak sih, kalau gue perawatan khusus enggak. Cuman gue kayak yang berhubung motor gue putih nih, kok. Jadi gue kayak kayak wajib punya apa sih? Kompon-kompon gitu loh. Oh, Kompon sendiri. Gue beli tuh yang kayak di justru kompon yang murah justru itu tuh menurut gue bagus banget ya. Kayak kompon itu gue beli di toko yang lo tau gak sih? Toko yang 10.003 gitu. Oh. Nah itu gue beli di situ. Komponnya cuma 10.000 apa 8.000. Itu sampai sekarang udah 2 tahun kali dari zaman gue punya Lexi itu masih ada komponnya. 8.000 nggak atau mengering tuh? agak menguning iya, tapi secara fungsional masih oke sih. Jadi kalau setiap ada baret nih, baret dikit kayak misalnya apa gitu biasanya di parkiran lah ya. Sih.
Makanya gue kalau ke parkiran tuh, kalau janjian tuh suka nanya. Iya. Parkirannya aman nggak? Iya. Sama kayak gue lah. Lo tau lah gue kayak Iya. parkir di kantornya, parkir paling pojok gue. Tapi dia masih mau lu parkirnya di atas. Iya, lu di Jadi, bawah. parkiran kantor gue tuh ada yang outdoor di atas, di basement satu. Nah, gue kan selalu di basement. Kalau dia masih mau di atas. Dia. Cuma basement emang agak jauh Oh, sih. males ya. banget gue kok Iya. asli, males banget. Oke, berarti perawatan khusus nggak ada lah. Nggak Ya, ada. cuma sering cuci aja ya. Sering cuci sama gue sedia komponnya, jadi kalau ada baret-baret dikit, itu gue kompon sendiri, hilang. Gampang. Oke, nah kalau Nggak ada. untuk sealant gitu lu pakai nggak? Wax. Itu gue sempet sih rencana sih coating sih. Tapi Coating. kalau untuk sealant gue enggak, karena berhubung gue udah ada yang kompon tadi ya. Jadi gue kompon dulu ini, biasanya gue balik biasa Sabtu Minggu lah, gue ngecek tuh motor ada yang lecet enggak. Ketika ada ya udah gue kompon dulu, gue diemin setengah jam lah, baru sorenya gue cuci gitu. Itu udah aman lah menurut gue, udah oke lah gitu. Wah, berarti ada planning mau coating nih ya? Ada, kemarin gue udah nggak cari sih, kebetulan ada di IG gitu muncul kayak FYP gitu. Ya udah gua chat, ternyata di Ciledug deket, dan itu udah dua layer kalau nggak salah. Itu cuman dia ngasih harga gue 500.000. Oh ya? Iya, cuman gua belum nanya lebih lanjut ya, pengerjaannya berapa lama. Iya. Gue belum nanya. Tapi sih menurut gua kayak next gua itu deh. Kayak Coating. next project gua nih coating sama probot. Wih, Itu dulu sih. Robot, tinggal berkabar ya kalau mau ditemenin. Siap. Kan deket tuh ya. Asik lah. Coating sih oke sih sebelah sih. Gue juga Coating sih. sempat ada pengen Coating. keinginan untuk coating, cuma ya budgetnya belum ada aja sih ya. Murah bray coating sekarang. Karena kan motor dibilang motor tempur iya, tapi nggak yang gimana gitu kan, maksud gue nggak yang dipakai tiap hari gitu. Iya. Ya cuma nemenin ke kantor doang aja, udah. Oke lah. Terus apa lagi nih ya? Kayaknya udah nggak ada nih yang bisa dibicarakan ya. Iya, karena memang gue nganut kayak yang lu modif tuh nggak harus mahal gitu. Yang penting Iya. lu udah punya konsepnya, udah jelas gitu. Sama satu lagi sih, lu kayak harus resik aja gitu orangnya, kayak bersih Gitu. lah gitu. Jadi motor lu nggak usah dimodif yang aneh-aneh lah gitu. Kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi, yang penting motor lu bersih sendiri tuh kayak udah seneng aja, orang juga ngelihatnya juga seneng gitu kalau motor lu bersih. Kayak misalnya motor lu hedon gitu, bermerek semua dari Brembo atau Tapi kotor. segala macam, kayak kotor, kayak yang gimana sih? Iya sih ya. Makanya biasa kan kalau misalnya di IG gue tuh ada yang nanya gitu kan, atau di YouTube, motornya keren bang, modal bersih aja. Iya. Sebenarnya tuh lu mau konsep motor lu terlihat bagus itu gampang banget sebenarnya. Kalau lu yang paling menurut gua paling keluar budget ya itu hanya repaint sebenarnya. Yes, Kayak betul. misalnya dia nih repaint jadi putih nih, udah lu modal bersih aja. Itu udah pasti deh. Setiap kali lu lihat pasti diliatin. Yes. Lu motor mau warna kayak gimana keren pun, tapi kalau lu nggak bersih ya udah gitu-gitu doang lah, sama aja gitu Iya. kan. Ya, jadi yang penting bersih ya. Bersih. Sering-seringnya cuci, rajin-rajin lah, sekalian olahraga itu ya. Iya, daripada lu orang nggak ngapa-ngapain gitu kan, mendingan cuci-cuci motor aja. Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu ya untuk vlog kali ini dari Bratz Nico dengan motornya Aerox Super White ya, Premium White tahun 2022. Ini konsepnya elegan kalau menurut gua. Jadi memang bener sih ya. Ini kalau gue boleh tanya nih ya, ini kasarnya aja ya, estimasi nih. Lu total begini habis berapa? Gila, nggak nyampe. Itu udah sama ban sama segala macam lah ya, full ya. Kasarnya aja. Masih under 10 bray, masih goceng lebih dikit lah. Kayaknya lu yang paling mahal emang repaint ya? Repaint sama ban doang paling, karena gue pakai bannya yang soft kompon gitu. Jadi itu doang sih. Nah, lu lihat tuh dengan budget under 10, lu ngeliatnya tuh kayak mewah kan? Nggak nyampe lah, kok ini mah 5. Pasti nggak nyampe sih. Nggak harusnya nyampe, 5 lebih dikit lah ini mah. Makanya sebenarnya kayak gue bilang kan, lu mainnya itu yang penting bersih aja. Bersih, udah, betul. Gitu. Jadi nggak usah yang aneh-aneh lah. Tapi ya kalau misalnya kalian memang ada budget lebih ya silakan Ya sih. iyalah. Masalah, lebih bagus lagi malah kayak gitu kan sebenarnya. Gitu. Oke. Ya udah, nanti untuk kalian yang penasaran ya sama IG dia, nanti dari pen di mana, semua data-datanya itu detailnya gue taruh di deskripsi. Oke. IG-nya, kemudian kalau nomor kontak mungkin nanti kalian langsung cek di IG aja ya. Karena gue sebenarnya jujurnya gue nggak kenal juga sama orangnya kan, di pen di mana kan. Nanti gue kasih IG-nya, kalian follow aja, kalian tanya-tanya aja. Oke.
Nah, mungkin sekian dulu ya vlog gua kali ini dengan Bratz Nico dengan motor Aerox-nya yang super wide ini. Mungkin nanti next lagi gua akan review motor temen gue yang lain, ditunggu aja. Oke. Yang penting jangan lupa untuk diklik like, subscribe dan juga share video ini ya. Mungkin bagi kalian, teman-teman kalian, anak-anak Aerox juga mungkin yang lagi pengen modif tapi bingung nih ya, modif. Biasanya gue suka lihat tuh di Facebook tuh ya. Gue mau modif nih bang, tapi budget pelajar gimana? Nah, ini cocok banget nih. Cocok banget. Walaupun dia udah kerja, budgetnya pelajar tetap nih dihitungnya nih ya. Pelajar banget lah ini. Tuh, nah, yang penting ingat, apapun motor kalian, sombonglah dengan rendah hati. Oke, gua Sky pamit. Salam temporary. See you in another video. Ciao. Nih, jangan-jangan DT belum play nih kok. Gila-gilanya lu kok.